Terima kasih buat Bapak Gembala Kibul Salahi, Master Teologi. Saudara-saudaraku, siapa yang sangat menerima berkat untuk firman tadi? Luar biasa. Amin ya. Amin. Siapa yang sungguh-sungguh merasakan hari ini memang beda firman-Nya dari yang biasa saudara-saudara terima? Angkat tangannya. Amin. 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 Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Memang demikian esensi orang-orang percaya, menerima firman yang memang hidup, yang mengubah seluruh kehidupan kita. Saya percaya bukan suatu kebetulan kita dikumpulkan di tempat ini, tapi Tuhan punya rencana bagi kita, khususnya pemuda-pemudi dan remaja. Di akhir zaman ini, di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, negara ini membutuhkan generasi seperti kita. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan bahwa pribadi Musa luar biasa dipakai Tuhan. Jadilah pribadi yang punya visi untuk banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Amin. Saya mau tanya, adakah teman-teman kita di sini yang berasal dari Ambon? Ambon. Amin. Puji Tuhan. Berapa orang? Angkat tangan. 1, 2, 3. Ambon. Tepuk tangan dulu buat teman-teman dari Ambon. Luar biasa. Yang dari Manado. Manado. Ada? Coba angkat tangan lagi. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan juga buat Manado. Ada yang dari Jawa. Dari Jawa. Coba angkat tangannya dulu. Luar biasa. Tepuk tangan. Suku apa yang paling banyak di sini? Saya mau tahu. Suku Batak, angkat tangannya. Tepuk tangan dulu suku Batak. Luar biasa. Siapakah teman-teman yang datang dari luar Pulau Batak? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Dari luar Pulau Batak. Terima kasih. Yesus ajaib, luar biasa. Bukan karena panitia yang merencanakan, tapi saya percaya, kita percaya. Amin. Amin. Baik, setiap kebenaran firman Tuhan, teman-temanku pemuda-pemudi, ingat, tidak sampai di sini. Mari proaktif. Tuhan tidak meminta kita tadi bertepuk tangan memuji Dia di sini, tidak. Masih banyak di luar sana. Oke, teman-teman kita pemuda-pemudi remaja masih banyak membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan kesaksian dari mulut kita. Apa yang kita terima di sini tadi, bawa keluar sana, bawa kepada teman-teman kos, bahwa Tuhan menantikan generasi untuk bisa memajukan bangsa Indonesia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat semua respon saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu hamba Tuhan, semua teman-temanku pemuda-pemudi remaja. Saya sangat percaya 1000% saat ini setelah kita keluar, pasti Tuhan sudah menerangi hidup kita. Amin. Teman-teman, mungkin tadi terima tamu memberikan secara kertas, benar? Nah, ini adalah pesan buat kami. Bukan kami meminta nama-nama teman alamat ini untuk menjadi pacar, bukan. Ya, atau mungkin cuci-cuci mata juga bukan. Kerinduan kami, mungkin Tuhan punya rencana. Kita akan berdoa buat jiwa-jiwa. Memang itulah, kita harus banyak berdoa. Banyak berdoa teman-temanku. Banyak berdoa dan beribadah. Teman-teman dari penerima tamu silakan untuk bisa memberikan mungkin pulpen. Silakan teman-teman isi. Silakan teman-teman isi. Kecuali kalau yang nggak bawa pulpen apa boleh buat. Tapi silakan pinjam ke tetangganya. Dalam hitungan 1 menit selalu musik bermain. Lagunya We Wish You Merry Christmas. Singer boleh bernyanyi? Singer.
Saya biar turun sebentar. Teman-teman, saya percaya kalau tadi yang menunjuk tangan diberkati. Ada 3 orang yang kami rindu bisa memberikan pesan dan pesan Natal. Mungkin hari ini benar-benar hari spesial. Seumur hidup teman-teman tidak pernah merasakan. Silakan, kami kasih kesempatan. Kami buka ruang bagi teman-teman. Tidak perlu dipilih, maju saja ke depan. 3 orang untuk mereka yang terpanggil. Silakan. Tadi sudah terdengar generasi dahsyat bisa menjadi pemimpin, menjadi teladan. Silakan 3 orang saja. Hitungan 10 dari sekarang. 1. Mana bukti kita generasi yang dahsyat? 2. 3. Tidak ada yang dahsyat berarti ya, tidak ada yang maju. 4. Panitia menyediakan sesuatu bisa dibawa pulang sebagai ucapan terima kasih. 5. Belum terbukti nih, padahal cuma maju aja udah gemetaran. Ini bukan pemimpin ini. Oke, 1, silakan tepuk tangan, maju ke depan. 2. 1 lagi. Puji Tuhan. Oh, ada 4 orang ya. Ini mau tambah lagi 5. Oh, gimana ini Om? Lebih dari Brina turun aja saya ya. Oh iya, oke. Luar biasa. Kami tidak mengenal kalian ya, Dek ya. Dan kenal. Oh Albert ya. Coba Albert nanti kita kasih kesempatan sama yang lain dulu. Ya. Ada yang lain. Kami rindu bukan dari Batam Kota. Dia ibadah di Batam Kota. Iya. 1 lagi coba kita kasih kesempatan. 1 lagi kami kasih kesempatan. Mungkin cewek supaya pas 2 cewek. Oh ada 1. Silakan. Ayo. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu nih. Ini dia, kita kasih dahsyat. Tidak perlu 2-3 kali, langsung maju. Oke ya, tidak masalah apa yang kalian terima dari firman Tuhan, berikan kesan-kesan Natal atau mungkin masukan juga selama kalian hadir malam ini juga. Dimulai dari ladies first. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berterima kasih untuk Tuhan Yesus kalau saya boleh tempat ini. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih juga buat Bapak tua saya yaitu Bapak Timbul Silalahi. Perkenalkan, nama saya Deborah Evelyn Sihaloho. Saya bersyukur dengan tema Natal yang dimana dikatakan generasi yang dahsyat. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara kalau banyak di luar pergaulan generasi kita tuh bobrok. Nah, saya bersyukur banget, saya juga salah satu dari generasi tersebut yang saya juga seorang pelayan, tapi saya sering banget jatuh bangun dalam dosa gitu. Dan waktu pas hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui generasi yang dahsyat, di situ Tuhan berbicara supaya hidup saya secara pribadi diubahkan, seperti yang tadi bilang berkarakter. Nah, Tuhan, saya bicara sama Tuhan dalam hati. Saya pelayan, tapi kok karakter saya seperti ini. Tapi puji Tuhan melalui firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Timbul Silalahi, saya mengalami suatu lawatan Tuhan, apalagi saat berdoa tadi. Saya merasakan Tuhan memeluk saya dengan tangannya, Tuhan menjamah saya, dan saya bilang, Tuhan, saya mau komitmen, saya sungguh-sungguh lebih lagi mau melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup saya secara pribadi untuk Tuhan, karena saya percaya Tuhan pakai melalui saya dan teman-teman semua untuk mengubahkan suatu generasi, karena saya percaya generasinya akan kita bawa untuk Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi pembuat sejarah untuk membawa generasi dalam Tuhan. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh MC dan Bapak Pendeta dan semua teman-teman. Sebelum itu saya perkenalkan dulu ya, nama saya Angelina Cendramata. Saya sebenarnya sih bukan Kristen ya, bukan gereja di sini. Saya tuh dari gereja Katolik. Jadi saya kesini tuh karena diajak sama teman saya. Jadi selama saya ikut PKL ini, saya bersyukur sih karena
saya selalu dikasih oleh Tuhan dengan tangan-tangan yang luar biasa. Teman saya sendiri, teman sekolah, saya dikasih kesempatan buat mengikuti KKR generasi yang dahsyat ya. Di sini saya bersyukur ya karena saya bisa berdiri di tempat ini untuk membagikan pengalaman hidup saya. Selama saya ketika ini saya merasa terberkati karena selama ini saya jujur, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kepercayaan itu kadang-kadang saya percaya Tuhan Yesus ada, tapi di saat kita ada masalah atau kita down, jatuh, terkadang saya itu kayak nggak percaya Tuhan tuh gimana sih, Tuhan tuh ada apa enggak. Terkadang ketakutan itu yang membuat saya yang gimana ya, kayak merasa putus asa. Tapi saya berusaha buat bangun dan selalu percaya kalau Tuhan tuh selalu ada di dalam hati saya, karena di setiap langkah hidup saya itu selalu dipimpin oleh Tuhan. Walaupun saya senang atau suka, Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Walaupun saya sering mendengar ocehan atau bulian dari orang-orang di sekitar, karena pribadi saya mungkin yang orang kalau tidak mengenal saya, orang-orang bisa mengira saya itu orang gila, saya itu bodoh, dan saya itu hina. Tapi sebenarnya saya itu tidak seperti itu. Saya selalu menerima hinaan dari orang lain. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selalu memberikan kekuatan untuk saya di mana saya berada. Walaupun saya itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tangan Tuhan selalu bekerja dalam diri saya, dan Roh Kudus selalu memimpin langkah saya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom, teman-teman. Puji Tuhan, ini merupakan bulan pertama kali saya mengikuti acara GPT Batam Kota, karena Tony Tanto sendiri merupakan satu kelas saya, sepangku malahan, dan ketika ada acara-acara gereja seperti ini sering diajak. Dan puji Tuhan, di setiap saya mengikuti acara di GPT bukan memuji, tetapi memang yang saya rasakan hadirat Tuhan. Begitu saya rasakan ketika saya sampai sambutan datang antar puji Tuhan, baru kali ini dan haleluya. Ketika saya selalu mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Timbul sendiri, memang selalu kekuatan yang ada yang saya dapat di dalam Tuhan. Kami jujur sekeluarga kami adalah pelayan Tuhan. Orang tua, adik saya pribadi semua merupakan pelayan Tuhan. Tetapi itulah manusia. Terkadang kami jatuh bangun di dalam Tuhan. Ketika kami menjalani sebuah permasalahan keluarga, biarpun kami sudah menjadi pelayan Tuhan satu keluarga, yang namanya ketika kami diuji, kami selalu jatuh. Dan ketika kami jatuh, sangat jatuh. Dari tadinya kami eksis dalam melayani Tuhan, kami selalu menjadi yang terdepan melayani Tuhan. Ketika kami jatuh, kami sampai jatuh sekali, sampai kami tidak akan mau ke gereja. Tetapi kami di suatu hari kami disadarkan oleh Tuhan sendiri. Kami ditegur oleh Tuhan sendiri, satu keluarga. Di situ memang betul-betul kami rasakan teguran Tuhan dalam keluarga kami. Tetapi kami kembali bertekad untuk kami bisa bangkit lagi di dalam Tuhan. Dan saat ini saya betul-betul dikuatkan bahwa saya akan pasti bisa menjadi generasi yang dahsyat di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya selalu rindu untuk saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Dan itu memang tujuan saya, dan itu memang cita-cita saya. Ada orang bilang, hamba Tuhan itu bukan cita-cita. Hamba Tuhan itu adalah sebuah panggilan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena tekad saya sudah bulat, saudara. Banyak orang bilang, jadi hamba Tuhan itu nggak ada gaji. Tapi bukan gaji yang saya cari. Bagaimana supaya saya bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tidak ada kata mustahil untuk orang muda. Untuk bisa orang muda membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang selama ini teman-teman orang muda minder dalam melayani Tuhan.
Apa talentamu? Musik, bisa bernyanyi, pergunakan untuk Tuhan. Percaya, iman, dimanapun kau berada, Tuhan pasti bisa memakai engkau. Dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Setia dalam hal kecil, pasti Tuhan akan mempercayai kita dalam hal yang besar. Amin. Suatu kali ada pendeta berbicara seperti ini. Yang namanya pelayan, yang namanya memang kita harus setia melayani Tuhan. Kemanapun dilemparkan, kemanapun kita ditujukan, kemanapun kita pindah tempat, di situ kita selalu dipakai mencari pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Karena apa? Itu memang saya rasakan sendiri. Saya biarpun dibilang pelayan Tuhan seperti itu, saya mulai melayani Tuhan ketika saya kelas 2 SMP. Saya pertama masuk dalam mengajar sekolah minggu. Saya sendiri cowok yang mengajar sekolah minggu, saudara. Terkadang cewek itu nggak malu ya cowok mengajar sekolah minggu. Tetapi apa tidak? Ini kan ke Tuhan, bukan ke manusia gitu loh. Dan di situ saya cukup merasakan hadirat Tuhan. Oh, begitu luar biasa. Dan puji Tuhan, kelas 3 SMP saya sudah melayani di sebuah ibadah raya. Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Saya sudah disuruh menjadi MC, menjadi song leader di ibadah raya kelas 3 SMP. Baru saya di gereja itu remaja yang bisa. Tetapi ini bukan membanggakan diri. Ini saya hanya mengungkapkan bagaimana betul-betul urapan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Saya 2 tahun tidak bersama orang tua. Kelas 2 SMP, orang tua saya pindah ke Batam ini. Dan saya bagaimana melayani Tuhan itu. Hampir setiap malam kami keluar. Tahu di kampung itu kalau kita keluar ibadah rumah tangga itu tidak ada yang naik motor, tidak ada yang mobil, saudara. Kita jalan kaki 2 kilometer. Itu untuk sekarang memang dekat. Belum lagi gembala-gembala yang sudah senior-senior. Mereka melayani Tuhan 10 kilometer mereka jalani untuk bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Tetapi itu tekad saya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang betul-betul dari awal dibenahi dari Tuhan. Terima kasih Bapak Timbul Silalahi untuk firman Bapak yang begitu menguatkan saya di dalam Tuhan. Dan saya bertekad mulai saat ini perubahan pasti akan terjadi dalam hidup saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jul. Saya asli dari Nias. Firman Tuhan pada malam hari ini memang sungguh luar biasa dan memberkati saya. Bahwasanya kita harus generasi yang dahsyat, yang berguna untuk bangsa dan negara kita. Dan kita harus melakukan juga perubahan, minimal perubahan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, baru kita berdoa untuk sekeliling dan untuk Indonesia kita tercinta ini. Nah, satu yang saya tangkap tadi di firman Tuhan, bahwasanya untuk kita pemuda-pemudi, generasi yang muda-mudi ini, yang tadi disinggung bahwasanya untuk melanjutkan jenjang yang lebih serius, yang namanya kita harus ikuti namanya pranikah dan pasca nikah. Memang itu saya tangkap sendiri bahwa kita semua muda-mudi di sini kita harus menuju ke situ. Amin. Nah, untuk maju ke jenjang yang lebih serius itu dalam pribadi saya bahwasanya itu kita harus tanamkan dalam pribadi kita bahwasanya kita harus menjadi suci, bukan sempurna, tapi suci, melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya ajak untuk kita kawan-kawan kita semua, saya memang suka untuk menulis, dan dimanapun saya pergi saya memang suka menulis. Saya bukan orang teologi, saya bukan orang yang pintar, tapi saya pengen belajar terus. Dimanapun saya pergi, acara apapun itu, terlebih-lebih yang namanya KKR ataupun masalah ibadah, saya memang suka menulis. Dan ini sudah 2 buku habis, saudara. Dan itu memang saya selalu belajar terus demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan Itu saja Tuhan. baik tempat yang telah memberikan pesan-pesannya. Tadi siapa nama? Jul Zega, Zega. Marga Zega. Oh, Zega. Kita doakan buat Zega. Ini siapa tadi? Iya. Bastanta. Gintinya. Oh, kita doakan. Hari ini siapa nih? Angel, kita doakan.
dan jasa pribadi ya, supaya semua dipakai. Dan ini kan ini demo orang kita doakan. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat mereka. Ini ada bingkisan dari panitia sebagai ucapan terima kasih. Nggak usah dilihat dari harganya ya. Nah, lihat aja barangnya nanti. Iya. Kami minta Om Gembala dan Tante Gembala untuk memberikan bingkisan ini. Tante Gembala mungkin bisa memberikan kepada yang laki-laki dan Om Gembala bisa memberikan kepada yang perempuan. Inilah terbukti teman-temanku bahwa ternyata masih banyak kita pun yang melayani Tuhan jatuh bangun, bahkan tidak memahami melayani Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah yang memang memiliki kuasa untuk mengubah seluruh karakter kita, sama seperti pribadi Tuhan Yesus. Foto dulu, dokumentasi. Nanti masuk koran IPT Batam Kota. Pisteo, kita punya pisteo ya, buletin pisteo yang setiap 3 bulan sekali, tiap bulan itu ada karya teman-teman kita di pisteo. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, selesai sudah acaranya. Sekali lagi kami sangat bersyukur, berterima kasih. Pertama kepada Tuhan Yesus, para kemampuan kami panitia, para pemuda-pemudi remaja. Kami hanyalah tangan Tuhan, kami hanyalah kaki Tuhan, dan kami hanyalah mulut Tuhan untuk bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menutup acara ini, dan saya rindu kita semuanya bernyanyikan lagu Pulau Batam Bermasmur. Mari. Kalau saat ini kita tinggal di Pulau Batam, Kepulauan Riau, kita bermasmur bagi nama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah besar, ajaib. Mari kita puji ini. Saya mengajak
yang betul-betul tepuk tangan untuk Tuhan. Naikkan dua tanganmu, tepuk tangan sekuatnya. Tangan, haleluya. Dua kali lagi. Lagi. Haleluya. Kita tunduk kepala. Dancing my soul. Dancing my soul. Kita tunduk kepala semua. Hanya itulah yang bisa kami buat. Perlahan dan sederhana kehidupan kami berterima kasih kepada kami tidak bisa mengubah kata-kata lebih indah. Begitu rusaknya kehidupan kami, kotornya kami Tuhan. Juga anak kami ada di hadapan Allah di sini para pemuda-pemudi. Di tengah dunia yang terus menuju kepada kebinasaan, kepunahan, yang diawali dengan kejahatan demi kejahatan berakumulasi, di mana kehidupan suci tidak lagi dihargai. Kehidupan sudah mengarah kepada gaya daripada hewan, membanggakan dosa dan bangga dengan dosa-dosa. Tetapi Engkau masih hadir di Natal ini, di gedung ini oleh anugerah Tuhan. Lihatlah mereka tiap pribadi Bapa yang baik. Tolonglah Tuhan Yesus, berkemurahan Engkau Tuhan. Jangan biarkan mereka dilanda oleh dosa. Berdirilah Engkau dengan kuasa firman-Mu yang mereka dengarkan dan bentengi kehidupan mereka. Jaga Tuhan, supaya mereka jangan menyerahkan masa muda mereka menjadi sampah dunia ini, tetapi menjadi mulia melayani Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan dimanapun itu berada, yang ada di Pulau Batam, di luar Pulau Batam. Tuhan berkati orang tua para pemuda-pemudi, Bapak dan mamanya, juga adik-adik dan kakak mereka. Juga kehidupan mereka, banyak pergumulan mereka. Ada yang menderita sepanjang masa di Pulau Batam. Bawa mereka kepada firman-Mu Tuhan. Lawat mereka, gembalakan mereka, supaya mereka melihat solusi dan jawaban yang dahsyat dalam pergumulan mereka, dalam pergaulan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan usaha. Segala cara mereka buat untuk bisa menghindar daripada keterpurukan, kehinaan dan segala macam di dunia ini. Tetapi kegagalan saja yang bisa kami raih. Tetapi firman-Mu datang saat ini, Natal ini Tuhan, Engkau membuat mereka dahsyat dalam nama Tuhan. Doa hamba naik kepada Tuhan, dan mereka ini semua akan menjadi alat yang berguna di tengah bangsa ini, berdiri untuk menjadi pemimpin
asal mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Musa lahir untuk dibinasakan, tetapi justru dari sana dia naik jadi raja. Tanpa tangan manusia, tanpa intervensi manusia, tetapi tangan Allah jauh lebih dahsyat dari tangan siapapun. Itulah yang berlaku bagi para pemuda-pemudi ini. Biarlah kuasa ibadah ini mereka bawa. Roh Kudus tolong percik kehidupan mereka dengan darah, sehingga mereka percaya dan tahu Allah kami hidup dan ada bersama dengan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan buat seluruh acara. Tolong juga Tuhan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau yang melahirkan kami di Indonesia, Engkau yang menempatkan kami di Indonesia. Tuhan kami cinta bangsa ini, berkati bangsa ini. Tolong Tuhan berikan keamanan, kesatuan dalam berbineka, dalam berpancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam seluruh keberagamannya, penuh kasih dan toleransi, penuh kedamaian tanpa kebencian. Tuhan halau dari bangsa ini segala perpecahan dan segala kegaduhan dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu Tuhan menolong. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Jokowi bersama JK, supaya mereka ada keberanian bertindak untuk membawa bangsa ini keluar dari masalahnya. Juga Tuhan tolong sampai kepada para menteri, badan eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan mereka bersinergi semuanya, bahkan TNI Polri, supaya bersinergi, supaya akhirnya bangsa ini sampai kepada tujuan cita-cita bangsa ini sejak didirikan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur oleh kuasa Allah yang kami sembah, Allah yang besar pencipta dan seruah sekalian alam itu. Terima kasih Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa untuk Pulau Batam, di mana kami ada. Biar bermasmur Pulau Batam ini Tuhan, karena kami ada Roh Kudus-Mu, sehingga Pulau Batam dipenuhi dengan berkat Allah. Segala perkara yang tidak senonoh, tidak sesuai dengan kehendak Allah, kami bisa memblok dan menghalau itu dengan kuasa-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba, umat-Mu ini, para pemuda yang akan pulang. Lindungi jaga mereka, timbangkan di rumah mereka tanpa kurang suatu apapun. Besok pagi mereka bangun mendapatkan inspirasi, mendapatkan visi, mendapatkan kasih, mendapatkan iman yang daripada Allah, sehingga mereka melangkah dengan iman melewati tahun 2000 ini Tuhan, 2016 masuk 2017 sampai Yesus datang kedua kali. Mereka dahsyat dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi. Sesuanya hamba mengulurkan tangan supaya Engkau berkati mereka. Mari pemuda-pemudi terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, rahmat dan karunia dari Allah Tritunggal, Allah yang besar, Allah yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa menguasai kehidupan. Persekutuan dari Roh Kudus memberikan Engkau penghiburan dan menyatukan kita semua. Dan kasih dari Kristus di atas Kalvari menjaga dan membentengi kehidupan. Dari sekarang sampai Maranatha, pulanglah pakai masa mudamu untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Allah menyertai Engkau sampai Dia datang kedua kali. Berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, panjang umur, hikmat, kecerdasan dan IQ yang luar biasa, sehingga Engkau boleh menjadi kehidupan yang menjadi teladan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba pertaruhkan doa ini. Haleluya. Amin. Mudah-mudahan saya minta duduk sebentar. Ibadah ini sudah selesai. Saya mau panggil istri saya dulu supaya kalian kenal dari situ, supaya kalian bisa kenal kami. Ya, ini saya bersama dengan istri saya. Kalau ketemu di jalanan tolong ditegur ya. Mudah-mudahan amin ini. Bilang, oh rumahnya ini Bapak Pendeta yang kemarin ya, yang suaranya kencang sampai saya tuli. Ya, istri saya. Ya, ada anak saya di sini satu, Mesa, sendiri ya. Saya ada yang paling bungsu, Sam. Dia juga bersama-sama dengan saya selama bekerja Tuhan. Doakan kami supaya bisa menjadi contoh dan teladan di Pulau Batam. Amin, mudah-mudahan, amin. Ya, sementara saya bicara begini, kalian dibagikan berkat Natal, silakan terima dengan baik. Nanti saya mau berdoa supaya diberkati, tapi lihat baik-baik. Setelah isinya habis, tolong kotaknya jangan ditinggal di sini. Cari tempat sampah dan buang di situ, amin ya. Jangan dikotori hotel ini. Kami berdua mengucapkan selamat Natal, mudah-mudahan. Saya minta sekali lagi selamat Natal, mudah-mudahan. Selamat menyusul tahun baru.
Tuhan memberkati juga kepada Nika semua. Amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat berpisah. Tuhan memberkati. Amin. Kepada panitia saya berterima kasih, kepada orang tua juga saya berterima kasih. Kiranya jangan sampai di sini, tapi lanjutkanlah pekerjaan Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Saya kira habis, tidak ada yang lain. Terima kasih buat pertemuan ini, Tuhan ditinggikan. Amin.